Renungan Pagi bersama Allah di waktu fajar oleh Ellen G. White, 18 Februari 2022. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami berlabuh hanya di dalam Kristus saja. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Kepada Ibu Shower, kami persilahkan. Selamat pagi saudara-saudara. Renungan kita pada hari ini tanggal 18 Februari tahun 2022 berjudul Pengharapan Menjadi Jangkar Jiwa. Ayatnya terdapat dalam buku Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Benar bahwa kekecewaan akan datang dan kita harus bersedia menghadapi kesengsaraan, tetapi kita harus percayakan segalanya besar dan kecil kepada Tuhan. Dia tidak menjadi bingung dengan banyaknya keluhan kita atau dikuasai oleh beban hidup kita. Penjagaannya meluas ke setiap rumah tangga dan melingkari setiap individu. Dia peduli dengan semua urusan dan kesedihan kita. Dia menandai setiap air mata. Dia tersentuh saat kita merasa lemah. Semua penderitaan dan pencobaan yang menimpa kita diizinkannya untuk memenuhi tujuan kasih-Nya terhadap kita, agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan-Nya, dan dengan demikian menjadi peserta dalam kepenuhan sukacita yang ditemukan di hadirat-Nya. Sedikit pandangan yang dimiliki begitu banyak orang tentang karakter luhur dan jabatan Kristus telah mempersempit pengalaman keagamaan mereka dan sangat menghambat kemajuan mereka dalam kehidupan ilahi. Agama pribadi di antara kita sebagai umat sedang surut. Ada banyak bentuk keagamaan secara luar, banyak agama hanya dalam perkataan, tetapi sesuatu yang lebih dalam dan lebih kokoh harus dibawa ke dalam pengalaman keagamaan kita. Pekerjaan orang Kristen dalam hidup ini adalah untuk mewakili Kristus kepada dunia dalam kehidupan dan karakter yang menyatakan Yesus. Jika Allah telah memberi kita terang, itu adalah agar kita dapat menyatakannya kepada orang lain. Namun dibandingkan dengan terang yang telah kita terima dan kesempatan serta hak istimewa yang diberikan kepada kita untuk menjangkau hati orang banyak, hasil kerja kita sejauh ini terlalu kecil. Kita harus menyelidiki kitab suci dengan rajin, dengan penuh doa. Pemahaman kita harus dihidupkan oleh Roh Kudus dan hati kita harus diangkat kepada Tuhan dalam iman dan pengharapan serta ujian yang berkelanjutan. Testimonies jilid 5 halaman 742 sampai 744. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah pengharapan yang menjadi jangkar jiwa tersebut? Renungan hari ini dikutip dari Testimonies jilid 5 halaman 742 paragraf 2 dan halaman 743 paragraf 2 juga. Nah, yang dari halaman 742 paragraf 2 tidak dikutip dengan lengkap. Mari kita baca kalimat awalnya. Testimonies for the Church volume 5 halaman 742 paragraf 2 berkata, Yesus berkata, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Jika iman kita tertuju pada Allah melalui Kristus, itu akan membuktikan sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita.
Berdasarkan kutipan ini, apakah sauh yang kuat dan aman itu? Sauh yang kuat dan aman itu adalah iman kita yang tertuju kepada Allah melalui Kristus. Nah, siapakah Allah yang dimaksudkan? Perhatikan kalimat yang ditandai warna hijau, dikatakan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kalimat ini dikutip dari Ibrani 6 ayat 19 yang adalah ayat inti renungan hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan sampai ke belakang tabir? Ke belakang tabir artinya ke dalam bilik yang maha suci. Jadi sauh atau jangkar yang kuat dan aman telah dilabuhkan sampai ke dalam bilik yang maha suci. Nah, siapakah yang berada dalam bilik yang maha suci? Yang berada dalam bilik yang maha suci adalah Allah Bapa dan Anak-Nya. Hanya dua oknum yang berada dalam bilik yang maha suci, yaitu Allah Bapa yang duduk di atas tahta rahmat dan Anak Allah yang menjadi imam besar kita di hadapan Bapa. Karenanya Allah yang dimaksudkan dalam kutipan ini adalah Allah Bapa. Jadi, jangkar yang kuat dan aman itu adalah iman kita yang tertuju kepada Allah Bapa melalui Anak-Nya, yaitu Yesus Kristus. Karenanya Roh Nubuat menyatakan dalam Lift Him Up halaman 331 paragraf 2 berbunyi, iman dalam penebusan dan pengantaran Kristus akan membuat kita tetap teguh dan tak tergoyahkan di tengah godaan yang menekan kita di dalam gereja yang militan. Yesus mengadakan pengantaran di dalam bilik yang maha suci di hadapan Bapa. Iman dalam pengantaran Yesus tersebutlah yang membuat kita teguh dan tak tergoyahkan. Mengapa hal itu menguatkan? Kutipan ini bersumber dari surat nomor 26 tahun 1895. Mari kita baca penjelasannya dari surat tersebut. Surat nomor 26 tahun 1895 paragraf 5 menjelaskan, kita memperoleh sorga bukan melalui jasa kita sendiri, tetapi melalui jasa Yesus Kristus. Kita tidak dapat menemukan keselamatan dalam diri pribadi kita sendiri. Kita harus memandang kepada Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita, dan sebagaimana kita memandang, kita hidup. Yesus yang adalah pencipta dan penyempurna iman kita berada dalam bilik yang maha suci. Dan Dia dapat masuk ke dalam bilik yang maha suci tersebut oleh karena jasa pengorbanannya. Ingat, pada waktu Yesus mati di kayu salib, tirai pemisah dalam Ka'bah robek. Pelayanan Ka'bah di dunia ini selesai. Itu sebabnya Paulus menuliskan dalam Ibrani 10 ayat 19 dan 20 yang berkata, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Oleh jasa Kristus, yaitu kematiannya di kayu salib, kita dapat masuk ke dalam tempat kudus, sebab Yesus telah buka jalan ke tempat kudus tersebut, yaitu melalui dirinya sendiri. Itu sebabnya kutipan sebelumnya berkata, kita memperoleh sorga bukan melalui jasa kita sendiri, tetapi melalui jasa Yesus Kristus. Keselamatan kita adalah di dalam Yesus yang sekarang bertugas sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Pandanglah pada Yesus yang sekarang berada dalam bilik yang maha suci, maka kita akan hidup, sebab dengan memandang pada Yesus itulah wujud memandang kepada Allah oleh iman, maka itulah wujud jangkar yang kuat dan aman. Nah, tentang Yesus sebagai pengantara, Yohanes yang kekasih berkata dalam 1 Yohanes 2 ayat 1, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Kata pengantara dalam ayat ini diterjemahkan dari kata Yunani parakletos. Dan dengan jelas Yohanes menyatakan bahwa parakletos kita adalah Yesus Kristus yang adil. Kata parakletos ini hanya Yohanes yang kekasih yang gunakan. 4 kali dalam Injil Yohanes dan 1 kali dalam suratnya, yaitu surat 1 Yohanes pasal 2. Berikut ayat-ayat yang terdapat dalam Injil Yohanes. Yohanes 14 ayat 16 yang berkata tentang penolong yang lain,
Kemudian Yohanes 14 ayat 26 yang menyatakan tentang penghibur, yaitu Roh Kudus. Selanjutnya Yohanes 15 ayat 26 yang berkata juga tentang penghibur yang akan Yesus utus dari Bapa. Dan Yohanes 16 ayat 7 yang menyatakan tentang penghibur yang tidak akan datang kalau Yesus tidak pulang. Semua kata yang ditandai warna kuning, yaitu penolong yang lain atau penghibur, diterjemahkan dari kata parakletos yang sama dengan yang dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 tadi. Dan Yohanes mengerti dengan benar bahwa penghibur itu adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus adalah anak Allah dan Yesuslah satu-satunya jalan masuk kepada Bapa yang adalah sumber penghiburan kita. Mengapa kita perlu segarkan kembali tentang kebenaran ini? Karena Roh Nubuat berkata dalam That I May Know Him, halaman 79 paragraf 5, berbunyi, pengharapan kita akan hidup yang kekal berpusat pada Kristus. Harapan kita adalah jangkar bagi jiwa yang aman dan teguh saat kita masuk dalam tabir, karena jiwa yang diterpa badai menjadi ambil bagian dari kodrat ilahi. Dia bercangkar di dalam Kristus. Di tengah unsur-unsur pencobaan yang mengamuk, dia tidak akan didorong ke atas batu atau ditarik ke dalam pusaran air. Kapalnya akan mengatasi badai. Pengharapan kita akan hidup kekal berpusat pada Yesus. Karenanya, jangkar yang kuat dan aman hanyalah saat kita masuk ke dalam bilik yang maha suci oleh iman. Dan bila mana kita masuk ke dalam tabir tersebut, kita menjadi ambil bagian dari kodrat ilahi. Bagaimana caranya untuk dapat ambil bagian dari kodrat ilahi tersebut? Kita baca penjelasannya dalam The Review and Herald September 20 tahun 1881, paragraf 4. Dikatakan, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan Dia membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti Dia murni. Untuk dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi, kita harus memiliki Roh Kristus. Inilah pentingnya kita mengerti siapa Parakletos itu atau Sang Penghibur. Parakletos kita adalah Yesus Kristus, yang hadir dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Dan bila kita memiliki Roh Kristus terus-menerus, maka sebagaimana pekabaran sebelumnya, hal itu adalah wujud tinggal dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Tidak heran kutipan tadi berkata, Dia bercangkar di dalam Kristus. Mereka yang ambil bagian dari kodrat ilahi dengan menerima Roh Kristus akan berjangkar di dalam Kristus, dan itulah satu-satunya jangkar yang aman dan kuat. Sebab itulah kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang indah pagi hari ini. Satu-satunya kami dapat berjangkar dengan kuat dan aman adalah dengan berlabuh di balik tabir. Berlabuh dalam bilik yang maha suci, di mana di sana Bapa dan Anaknya berada. Dan kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami agar kami hanya memandang kepada Kristus oleh iman. Sebab dengan memandang kepada Kristus itu sama dengan memandang kepada Bapa. Dan memandang keduanya adalah pengharapan hidup yang kekal. Tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, agar kami turut mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan berlabuh atau berjangkar hanya dalam Kristus saja. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.